Silahkan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa menolak kesempatan restoratif justice, RJ, atau damai, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang menjeratnya imbas konflik terkait ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Hal itu disampaikan Dr. Tifa dalam sidang perdana kasus tersebut di Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Timur. Di ruang sidang utama pengadilan, sekira pukul 11.30 WIB, Majelis Hakim mulanya menyampaikan bahwa Dr. Tifa didakwa dengan pasal dengan ancaman pidana di bawah 5 tahun, sehingga dia bisa mengupayakan perdamaian dengan pihak penggugat. Dr. Tifa lantas menjalankan perintah hakim. Ia berdiri dan bergerak mendekati meja tim kuasa hukumnya untuk berkonsultasi. Tak berselang lama, Tifa kembali duduk di kursi pesakitan dan menyampaikan hasil konsultasi itu. Tifa mengatakan, ia tidak akan mengambil kesempatan untuk RJ atau berdamai dengan pihak Joko Widodo. Ia juga menegaskan akan melakukan perlawanan dan tidak akan melakukan pengakuan bersalah atas apa yang telah dia lakukan hingga terjerat kasus hukum ini. Itu ya, terdakwa ya, sudah dibacakan dakwaannya. Apakah saudara mengerti? Sudah paham mengerti? Yang mulia, izinkan saya untuk berkonsultasi dengan advokat saya. Silahkan. Yang mulia, izinkan saya menjawab. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti. Tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu ya. Apa perlu dijelaskan lagi? Kalau bahasa kan paham ya. Betul. Berarti jelas. kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Intinya Secara kan seperti itu ya. Mengenai Siap. isi materinya nanti ada ininya sendiri ya. Siap, Yang Mekanismenya Mulia. sendiri. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasihat hukumnya, advokatnya ya. Begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi, dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Gitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasihat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siap, Yang Mulia. Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin Yang Mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Ulang ya. Ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan
langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan. Bagi pengunjung seperti itu, tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya. Kedua, saya akan melakukan perlawanan. Siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Waktu berapa lama untuk tim advokat? Maaf Yang Mulia, Siap. saya akan tekan. Kami belum bisa memberikan jawaban sebelum mendapatkan berita acara. Berita acara akan diberikan kepada terdakwa. Kami akan dapatkan, baru kami akan berikan jawaban. Kaitan dengan ilmu saya, ilmu anatomi morfologi yang memang sudah saya sampaikan di dalam iNews 29 April 2025. Saya diundang sebagai ahli, di mana di situ saya memberikan penjelasan tentang bagaimana saya melihat dari dokumen yang beredar atau benda digital yang beredar di internet yang banyak orang mengatakan itu sebagai ijazah Joko Widodo. Di situ saya menyoroti hanya satu hal yang menjadi domain saya, yaitu foto, ya. Karena itu saya menggunakan ilmu saya, anatomi morfologi, untuk memberikan penjelasan, ya. Kalau memang penjelasan ini harus dikomparasikan dengan ijazah asli, maka munculkan ijazah asli itu. Ya, sebab yang saya lakukan observasi itu adalah benda digital yang beredar di internet. Kita sama-sama tidak tahu apakah itu dokumen milik Joko Widodo. Ya, pertama itu. Dan jelas bahwa tadi disampaikan ya, walaupun oleh Joko Widodo saya dituduh dengan pasal besar ya, yang memang niatnya mau memenjarakan saya bertahun-tahun, yaitu pasal 32 dan 35, yang itu isinya adalah Undang-Undang ITE yang berisikan dakwaan manipulasi terhadap dokumen milik orang lain atau melakukan manipulasi atau edit agar dokumen palsu menjadi asli. Itu ternyata di dalam dakwaan tadi hanya dikatakan bahwa dasar saya dituduh pasal 3235 itu adalah lisan saya. Lisan saya ketika saya menyampaikan tentang ilmu saya. Jadi betul-betul definitif. Ya, di situ di dalam dakwaan itu sama sekali tidak ditunjukkan ya, dinyatakan di mana saya melakukan manipulasi. Yang dipakai ya, yang dipakai itu adalah lisan saya, lisan udah jelas. Jadi itu pasal yang betul-betul sangat sembarangan gitu ya. Ya, jadi pertama adalah kalau foto, saya dengan senang hati akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya di persidangan. Ya, dan foto itu saya tidak lakukan manipulasi sama sekali ya. Jadi intinya nih di dalam surat dakwaan yang tebal sekali itu, intinya yang dipermasalahkan, yang kemudian Pak Joko Widodo itu mengatakan bahwa saya itu telah menghina sehina-hinanya dan merendahkan serendah-rendahnya, itu adalah ketika saya membicarakan tentang benda digital yang beredar. Ya, benda digital yang beredar di internet yang kita semua tuh melihat. Ya, dan saya juga memberikan penjelasan secara keilmuan saya, ya, sesuai kompetensi saya sebagai dokter. Jadi pasal ini semua itu tidak ada relevansinya dengan saya. Nah, adapun tuduhan yang rendah ya, artinya yang tuduhan yang bulanan tahunan, yaitu yang berkaitan dengan pasal pencemaran nama baik dan fitnah, ya, itu tolong dibuktikan dulu. Di mana saya melakukan pencemaran nama baik, di mana saya melakukan fitnah. Karena yang saya bicarakan, yang menjadi objek kajian saya, yang menjadi objek observasi saya itu benda digital yang beredar di internet. Ya, jadi bagaimana caranya agar Pak Joko Widodo itu membuktikan bahwa saya melakukan pencemaran nama baik, bahwa saya telah memfitnah, maka Pak Joko Widodo wajib untuk menunjukkan ijazah aslinya, bukan di sidang, bukan hanya di sidang, tapi juga di publik. Oleh karena itu, karena ini adalah delik aduan juga, pencemaran nama baik dan
Vita, maka Pak Joko Widodo mutlak wajib hukumnya hadir di persidangan, tidak melalui mekanisme-mekanisme seperti yang disampaikan oleh para advokatnya, ya. Demikian teman-teman ya. Jadi saya akan sangat percaya diri untuk memberikan penjelasan tidak hanya di sidang, tapi juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ini alhamdulillah juga ada beberapa media internasional ya. Ini menjadi bukan hanya sekedar publik Indonesia domain, tapi ini menjadi internasional domain. Jadi hati-hati kepada semua pihak, termasuk kepada jaksa, termasuk kepada hakim. Karena tadi jaksa seakan-akan ingin menyembunyikan berkas perkara, berita acara pemeriksaan. Mereka nekat ngeyel, tidak mau memberikan BAP kepada kami. Padahal itu secara undang-undang itu penting sekali. Silakan Datuk. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.